Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Fenomena pemburu daging kurban di Kabupaten Tegal. Mereka rela antre dan berpindah-pindah masjid untuk berburu 1 kantong daging kurban. Seorang perempuan tersesat di tengah hutan Kedung Jati di Kabupaten Grobogan karena mengikuti aplikasi peta digital. Hadiah jam tangan mewah Presiden Prabowo Subianto kepada pemain timnas usai mengalahkan Cina menuai polemik karena menimbulkan kecemburuan atlet lain. Seorang perempuan tersesat di tengah hutan Kedung Jati di Kabupaten Grobogan akibat mengikuti aplikasi peta digital. Korban tersesat selama berjam-jam sampai motornya kehabisan bensin. Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah Grobogan gabungan menyusuri kawasan hutan Kedung Jati untuk mencari seorang perempuan yang tersesat. Proses pencarian tidak mudah karena titik yang diberikan korban kepada tim tidak mudah ditelusuri. Namun setelah beberapa jam, tim akhirnya menemukan korban dalam kondisi sehat. Korban sedikit mengalami dehidrasi. Korban bernama Suciatul Koeroya, asal desa Sendang Mulyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Ia mengaku tersesat di hutan Panimbo di Kecamatan Kedung Jati, Grobogan selama 4 jam. Korban hendak menuju desa Padas di Kecamatan Kedung Jati. Namun karena tidak paham jalan, dia memilih menggunakan aplikasi peta digital. Namun dia justru tersesat, bahkan bensin motornya habis karena berputar-putar mengikuti Google Maps. Beruntung ponselnya menyala sehingga bisa mengirim titik keberadaannya ke temannya di Kota Semarang. Daerah sini Kedungdal itu yang saya tuju kan Kedungdal, Padas, Kecamatan Kedung Jati. Saya nggak pernah ke sana. Saya akhirnya pakai Google Map. Nah, akhirnya diarahkan ya beberapa kali tanya sih ke beberapa warga ya. Katanya diarahkan lewat Karanglangu dulu. Oke, saya lewat Karanglangu, terus Google-nya masih benar kan. Itu masuk, saya juga tanya, "Pak, leres mboten sini lewatnya ke Kedungdal?" "Oh, nggih." Untuk pencarian yang kita agak sulit itu yang Google Map-nya itu membingungkan. Jadi untuk titik lokasi itu agak muter-muter itu, Pak. Setelah kondisinya pulih, korban akhirnya melanjutkan perjalanan ke Desa Padas. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Perhutani GPH Gundih di Grobogan merayakan Hari Lingkungan Hidup dengan membersihkan sampah plastik di hutan dan menanam pohon keras. Pembersihan sampah difokuskan pada area dekat Sendang yang menjadi sumber mata air bagi warga sekitar. Petugas perhutani KPH Gundih di Kabupaten Grobogan membersihkan sampah plastik di kawasan hutan. Petugas memungut sampah-sampah plastik, terutama yang berada di dekat Sendang Dawang. Sendang ini sangat berarti bagi warga sekitar karena menjadi sumber air. Namun selama ini sumber air Sendang tidak mengalir lancar karena banyak sampah plastik. Selain itu sejumlah pohon keras ditanam di sekitar Sendang untuk menjaga debit mata air tetap terjaga. Tujuan kegiatan ini tentunya yang pertama untuk kegiatan mempertahankan air agar bisa tetap bersumber karena air di sumber ini memang banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Kegiatan ini dilakukan petugas perhutani sebagai bagian dari cara merayakan Hari Lingkungan Hidup tiap tanggal 5 Juni. Warga sekitar juga diajak untuk ikut menjaga kelestarian lingkungan. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali menggencarkan program Mageri Segoro di sepanjang wilayah pesisir pantai utara.
dengan menanam jutaan pohon mangrove di wilayah pesisir Kabupaten Brebes hingga Kabupaten Pati. Program ini bertujuan untuk mengurangi dampak banjir rob dan abrasi pantai. Program Mageri Segoro kembali digencarkan untuk mengurangi dampak banjir rob dan abrasi di sepanjang pesisir pantai utara Jawa Tengah. Sebanyak 1,5 juta pohon mangrove ditanam di Desa Surodadi di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Kegiatan ini melibatkan pemerintah Demak dan Pangdam 4 di Ponegoro. Penanaman pohon mangrove diharapkan menjadi upaya jangka panjang untuk menjaga keseimbangan alam. Pantai itu dari abrasi itu ya salah satunya mangrove. Yang kedua, tipe mangrove itu adalah habitat ya, keanekaragaman buat ikan, kepiting, burung ya, dan lain-lain ya, makhluk lainnya. Yang ketiga adalah dia menjaga kestabilan alam. Dan banjir rob di Kabupaten Demak makin mencemaskan karena tidak hanya mengganggu aktivitas warga, tetapi juga sejumlah lahan produktif mulai hilang. Di perekonomian masyarakat yang dulu ada di wilayah Surodadi juga di Timbul Sloko yang dulu sawah-sawah yang notabene itu ditanami padi sekarang sudah tidak bisa ditanami lagi. Kemudian ini beralih ke tambak pun juga tidak bisa lagi. Akhirnya apalah ya, ini akhirnya ya ekonomi masyarakat yang jelas sangat turun sekali. Terpuruk ya jelas. Saya sudah pernah menyusuri dari Bonang sampai ke Sayung, memang relatif yang sudah sangat parah rusaknya ini memang ada di Sayung. Bagian karena tengah bagus, kemudian Bonang juga sudah relatif bagus, dan dengan bagusnya mangrove ya, ini bisa dibuktikan misalkan di daerah Wedung, kemudian juga Bonang walaupun itu sudah terkena rob. Program Mageri Segoro menjadi program andalan Ahmad Lutfi saat menjabat sebagai Kapolda Jawa Tengah dan kini dilanjutkan kembali untuk mengatasi banjir rob. Ali Mustafirin melaporkan dari Demak.